tudingan sebagai pelakor, penyanyi Tata Janeta akhirnya buka suara. Di depan Ashanty saat sesi ngobrol asik, Tata selama ini sengaja memilih diam meski bertubi tudingan menghujamnya setelah resmi menikahi sosok kontroversial di tubuh institusi Polri yakni Brotoseno. Tata menepis label sebagai pelakor, apalagi ia tak ingin pernikahannya untuk yang ketiga kali gagal. Sebenarnya sejauh ini nggak pernah ada yang terlalu nyinyir ya sama gue, kecuali setelah gue menikah yang sekarang. Gitu gue dengar tuh banyak fitnah-fitnah yang nggak benar. Tapi ya buat apa sih, gue juga banyak ngomong ya, Allah yang tahu ya kan. Buat apa aku banyak bicara malah jadi nanti wah melebar kemana-mana. Udahlah diem aja. Allah kan yang tahu, udah gitu aja deh. Capek soalnya. Ya kalau sakit, ngelihat sakit ya pasti sakit lah ya. Kita diomongin yang gak bener, difitnah gitu kan. Ya sudah, aku kembaliin aja sama orang yang ngomongnya. Udah gitu aja. Sebelum resmi memutuskan menikah dengan Brotoseno, Tata mengaku sudah mencari tahu ke beberapa orang yang bisa dipercaya ihwal status Brotoseno saat itu. Salah satu orang yang ditanya oleh Tata Janeta adalah Maya Estianty. Klarifikasi kamu. Sebenarnya aku tuh nggak mau ngomong masalah ini ya, males banget gitu loh. Kenapa juga gue mesti klarifikasiin sama semua orang ya. Tapi ya udah, karena dirimu bertanya dan satu kali ini aja aku akan bicara. Aku tidak pernah merebut siapapun untuk menjadi suami aku. Gak pernah aku ngerebut siapapun. Karena waktu itu pun aku bertanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya ya. Omongannya, yaitu siapa, Bunda. Gue tanya sama Bunda, Bun, gue mau tanya, gue deket sama orang ini, bla bla bla, apakah masih ada statusnya, Bun? Terus omongan dari Bunda meyakinkan bahwa oh nggak ada, itu udah jauh sebelum ketemu lo. Oh jadi kamu udah klarifikasi dulu ke Bunda Maya? Oh iya dong, gue orang yang beradab sayang. Semua lagu-lagu gue itu mewakili perempuan-perempuan yang dipatahkan, yang diselingkuhin, yang disakitin. Bagaimana mungkin gue mematahkan hati orang? Gak mungkin dong. Iya, bener. Gue orang yang beradab gitu loh. Gue gak pernah ngambil punya orang. Gimana mungkin gue ngambil punya orang? Gue pernah diambil kok punya gue. Gue tahu kok sakitnya. Betul, gitu loh. Betul. Jadi pertama kali yang gue tanya adalah Bunda. Silahkan aja kalau gak percaya. Aku rasa Bunda pernah ngomong masalah ini juga. Tuh, jadi Bunda tahu kebenarannya. Pemberitaan di luar sana tuh terkadang-kadang mengada-ada. Betul, tapi gitulah ya namanya netizen. Ya sering gue lihat katanya wah gini gitu, gini kasihan, ya Allah. Mungkin karena mereka nggak tahu, Neng. Ya, kan? Jadi kamu harus mungkin memberi tahu ke mereka bahwa tidak seperti itu kejadiannya. Iya. Gitu. Dan kayaknya netizen tuh kayak yang paling tahu gitu, kayak yang pernah ada di situ gitu. Apakah mereka tahu itu benar-benar terjadi atau enggak? Mereka kan nggak tahu ya gitu. Tapi bagus tuh kata-kata lo, lagu-lagu lo mewakili para orang-orang yang tersakiti. Ya masa mungkin lo melakukan hal itu sih. Mana gitu. mungkin. Itu pertama kali loh yang gue ketika deket gue langsung tanya. Karena kan temennya juga. Iya. Gue tanya, Bun, gue lagi deket sama ini, boleh nggak Bun tanyain? Demi Allah, tanya Bunda. Tanyain dong. Wah enggak, katanya udah diklarifikasi ya. Wah jauh sebelum ketemu gue emang udah nggak ada apa-apa. Tuh, jadi mana mungkin? Guys. Makanya gue kalau diomongin kayak gitu gue cuman ya Allah, they don't know me gitu. Tapi mereka kok bisa ngejudge gue ya gitu. But it's okay. Ya, Tata sendiri memang sudah 2 kali gagal sebelum menikah dengan mantan perwira polisi tersebut. Ia hakul yakin jika pernikahannya dengan Broto tak dilatari konflik perebutan dengan wanita lain. Apalagi baik Tata maupun Brotoseno sama-sama berstatus single alias duda dan janda. Kini Tata mengaku bahagia hidup bersama Brotoseno. Ia tak ingin larut memikirkan tudingan minor yang mengarah padanya. Melihatnya bukan, aku kalau ngeliat cowok ya nggak pernah dari yang kamu punya apa, terus kamu apa, aku tuh orangnya terlalu tulus gitu loh. Kadang-kadang jadi pekok. Iya, terlalu tulus, jadi aku cuman ya udah dia punya niat yang baik gitu ya. Terus dia juga nice sama anak-anak saat itu. Aku bilang ya nggak masalah Mas, kalau misalnya nggak di situ lagi ya nggak masalah, kita kan bisa usaha, kita bisa bikin usaha apa aja berdua gitu. Jadi ya udah, abis itu kita akad nikah, alhamdulillah aku hamil. Terus habis itu dia apa ya, menurut aku
tidak ada manusia yang nggak punya dosa gitu ya. Ya, belum ketahuan apa udah Nah, apalagi juga, kita ya. nggak tahu apa masalahnya gitu Iya, kan. iya. Tapi kan kalau netizen itu kan ngelihatnya hanya berdasarkan apa yang mereka lihat di media gitu kan. Tapi ya udahlah. Selain Tata yang sempat diguncang prahara bahtera, Ibunda Alvin Faiz atau mantan istri Dai Kondang, almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, yakni Umi Yuni, juga sempat diisukan menikah siri dengan pria yang merupakan orang terdekat Yayasan Az-Zikra. Kabar itu sempat santer setelah diungkap mertuanya sendiri, Umi Nurhayati. Tapi kemarin, Umi Yuni menepis kabar tersebut. Iya, karena tidak semua orang suka dengan kita, tidak semua orang sayang dengan kita, ya. Ya, jadi kita hanya memerlukan kasih sayang Allah, cintanya Allah. Biarkan Allah yang bekerja, biarkan Allah yang menjawab, ya. Hanya waktu yang menjawab, insya Allah. Ini percuma nunggu Yuni, nggak tahu dia dibawa kabur. Terserah, dia dibawa kabur sama orang yang memang nggak benar. Umi kemana? Nggak tahu dibawa orang kabur tadi. Dibawa orang kabur? Iya, nggak tahu. Terus, udah pulang aja sayang. Iya, saya tahu juga dari media. Dapat kabar-kabar ternyata ya kebenarannya belum tahu. Ya mungkin kaget orang tua ya. Kaget. Makanya cuma mama harus tabayun, klarifikasi, nanti mungkin akan dipanggil. Mungkin minta waktu 1 hari 2 hari baru mungkin akan duduk bersama. Wallahu a'lam. Kita belum tahu karena kita nggak jelas kan. Kalau pribadi mereka ya kita belum nanya. Nanti mama mungkin mau nanya, mau manggil semuanya. Semuanya ya. Menikah di mana kalau boleh tahu, Mah? Pokoknya rahasia mama itu. Rahasia Nikahnya Mama. ya. Berarti Yang oke. penting fotonya udah tahu ya. Oke. Itu benar. Udah nikah. Ya? Nggak tahu nikahnya, pokoknya itu udah benar. Ada saksinya, ada ininya semuanya. Kita tinggal mengurus wakaf ya. Nikahnya di mana? Nggak tahu. Ya pokoknya nikah nggak ada fotonya. Ini dari anaknya sendiri yang ngasih ke mama. Anaknya yang kecil. Oh ya. Kalau yang mengabarkan dia sudah menikah, Mama tahu dari siapa? Ya pokoknya tahu dah. Ya semua kan? Sedih dalam arti kata Mama merasa dibohongi. Hancur hati mama, hancur banget. Kamu punya anak. Dia anak ulama loh. Anak ulama terkenal Aceh loh. Nikah sama anak mama terkenal sedunia. Siapa yang gak bahagia? Kamu sayang semua anak cucu, semua sayang. Kemarin aja mama bawa anak cucu 12 orang. Ibu bawa 20 orang. Mama ajak umrah tuh mama yang bayar semuanya. Saking sayang tuh ya. Selain didera isu nikah siri, Umi Yuni dan Alvin Faiz juga sempat santer diisukan akan menjual sebagian aset milik Yayasan Az-Zikra. Tapi lagi-lagi, Umi Yuni menepis kabar miring tersebut. Semua kita serahkan pada Allah karena hanya waktu yang menjawab. Ya, hanya waktu yang menjawab, nanti Allah yang bekerja. Kita sendiri juga tidak mungkin melupakan keturunan Ustadz Arifin Ilham. Kita sedang mempersiapkan. Kalau mau disiapkan, kita sudah berikan fasilitasnya. Alvin kita suruh belajar Islam dulu. Kalau mau belajar nggak mau. Jadi terpaksalah karena sudah saya nasihatin empat mata. Saya sudah bicara depan ulama. Tidak juga didengarkan. Lalu terjadi tindakan kejaliman semena-mena. Ya kita buka ke publik. Anak ulama mana yang setiap hari pamer kemesraan, pamer bola, yang istrinya pamer barang bermerek? Apa mana dakwahnya? Emang itu ajarannya Ustadz Arifin Ilham? Ajaran beliau adalah pribadi berzikir. Akhirnya terpaksa ini karena urusannya izah, marwah, kemaslahatannya untuk umat, tidak akan rela satupun umat Islam ketika ini uang umat, ketika ini aset milik umat, ketika diduga aset digunakan seenaknya, nah kita lawan. Belum bertanya langsung kepada Umi Yuni dan belum datang ke BWI, Badan Wakaf Indonesia ya, dan belum melihat suratnya, legalitasnya. Namanya manusia, pasti pikiran-pikiran itu pasti keluar. Hanya untuk membuat ramai suasana. Karena Alvin juga public figure, Umi Yuni public figure, Alvin anak dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, adiknya juga Amar Az-Zikra. Jadi biasalah. Ya kalau warisan pribadi yang harta warisnya almarhum itu sudah clear, nggak ada urusan. Kalau yayasan wakaf ini kan umat, jadi bukannya waris yang harus dibagi-bagi atau bisa dikuasai sepihak-sepihak. Nah itu udah selesai, nanti tim legalnya yayasan akan bicara pada waktunya. Tapi kita udah berjalan lah menyelidiki ke beberapa instansi. Nanti akan ada klarifikasi dari yayasan.
Nah, belum ada komen apa-apa. Itu kan urusan pribadi, biarkan. Apapun keputusannya ya kita doakan aja yang terbaik. Tidak tahu itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi ya, yang kata Umi, karena mereka ketidakyakinan tadi, belum tabayun, belum bertanya ya, kemudian belum mengerti, belum memahami, belum membaca, belum melihat ya, belum bertanya langsung kepada Umi Yuni dan belum datang ke BWI Badan Wakaf Indonesia. Udah benar, udah aman, kita udah datang ke kantor itunya, udah aman, nggak ada. Tidak ada jual beli segala macam. Nggak ada. Lagi diurus ya soal wakaf ya. Diurus ya, insya Allah aman. Saya sampaikan di sini demi Allah, saya nggak melakukan hal tersebut, menjual tanah wakaf atau apapun yang dituduhkan, demi Allah nggak ada. Itu perbuatan, ya kita tahu itu perbuatan yang sangat haram gitu, ya, dan itu dosa yang sangat besar. Nggak ada. Kisruh sengketa aset Yayasan Az-Zikra sempat memuncak ketika diungkap Kohani Kristianto. Bahkan Alvin dan Umi Yuni kala itu diisukan telah bermanuver menjual sebagian aset yayasan hingga mengganti kepengurusan. Alvin kala itu menepis semua tuduhan. Sengketa ini makin kisruh ketika Umi Nurhayati ikut terlibat. Tapi kabar itu kemudian senyap kembali. Bahwa kedua yayasan itu ada Yayasan Asikra Sindur sama Asikra Sentul. Dua-duanya digabung jadi satu, di bawah satu kepemimpinan. Sekarang ini kan sedang dibereskan. Tiba-tiba Ayahanda Eteng, Dr. Eteng Ahmad Salam dari Pertamina, beliau itu pembina. Beliau itu kan tidak ada di surat itu bertanda tangan. Jadi wasiat beliau adalah seperti sama yang diputuskan. Ketua Dewan Pembina, Ustaz Abdul Syukur. Tiba-tiba Pak Eteng meninggal kemarin jam 8.30 itu pagi dari Rumah Sakit Cipto Mulyo, ruang kencana dibawa ke Bandung jenazah. Jenazah belum dimakamkan, jenazah belum dikuburkan. Ada postingan dan karangan bunga. Postingannya tulisannya turut berduka cita. Di karangan bunga disebut Ketua Dewan Pembina Asikra Muhammad Alvin Faiz. Ketua Dewan Pembina Asikra Muhammad Alvin Faiz. Yang di medsosnya. Loh, ini kok ulama gak didengar? Orang nggak tahu gitu kan. Cuman kan ya bahasanya banyak orang bilang kok ini, kok begini. Makanya saya bilang saya nggak begitu suka mengekspos kehidupan saya pribadi di media, karena mau gimana pun pasti akan ada tanggapannya. Masih labil kan, masih anak-anak. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa merangkul, membimbingnya serta mengarahkannya. Iya, kita doakan orang yang memfitnah semoga Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya ya. Orang-orang yang berburuk sangka semoga Allah berikan hidayah ya. Semoga Allah tambahkan keimanannya, seperti itu. Jadi kita selalu berbuat baik saja. Kalau dia nikah ya udah tuh hak dia. Mereka mengiyakan Mama. Iya udah hak. Udah ditanyakan langsung Mah udah ditanya langsung. Yang menyatakan siapa Mama kemarin? Mama tuh sudah tidur tuh ingat almarhum Ustadz. Mama kasih sayangnya ke Mama. Tapi sama dia tuh kan istilahnya lepas lah. Dia sekedar mantu. Tapi kalau anak aku belain apapun itu. Ustadz Arifin aja sampai selesai jadi ulama besar, aku yang ini. Jadi aku gimana sama Ustadz tuh ini banget. Enggak cuma nangis keinget dia teman-teman sahabatnya dia aja ketemu gitu loh. Udah lama nggak ketemu, 3 tahun udah nggak ketemu. Tadi ketemu jadi mama semua teman-teman Ustadz sayang. Mama kalau lihat teman anak-anaknya, teman-teman anaknya, mama itu rasa ketemu anaknya. Makanya dia sedih. Kisruh tak ada ujung Yayasan Az-Zikra seolah terus bergulir pasca kepergian almarhum Arifin Ilham. Lantas benarkah kisruh dalam tubuh Yayasan Az-Zikra sudah reda atau diam-diam masih bergejolak? Jadi semua kita sekarang berbuat kebaikan-kebaikan saja ya, karena yang menilai semua itu adalah Allah Ta'ala ya. Berbuat baik, terus berbuat baik, mengajak orang juga saling mendekat, kebersamaan. Tujuan hanya satu, ingin mendapat ridho Allah. Kita salawat ya, kemudian intinya kita berzikir kepada Allah. Umi ingin mengajak semua kaum muslimat ya, termasuk Umi sendiri, bagaimana cara kita mendekatkan dengan Allah ya, bagaimana cara kita bertobat kepada Allah, karena memang tidak ada kesempatan yang paling indah dalam hidup kita semuanya, memang hanya ketika kita mendapatkan kesempatan bertobat dengan Allah. Dengan cara apa? Tentu dengan cara berzikir, bermuhasabah, berdoa. Dengan demikian dengan kita banyak melafazkan kalimat zikir,
tentu hati kita menjadi tenang dan damai. Itu aja sih intinya. Ingin mengajak semua kaum muslimah agar selalu dekat dengan Allah, kemudian selalu ingat Allah, selalu menyebut nama Allah, kemudian ingin merasakan hati tenang, damai, tentram, bahagia seperti itu.